utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama. Utusan khusus Jadi presiden. dia menolak disebut staf khusus. Ya. Saya bukan staf khusus, saya utusan khusus, punya kantor Ya. di istana. Wih, sombongnya ya. Kerukunan beragama itu artinya dia menjaga harmonisasi Ya, menjaga kerukunan. agama-agama yang diakui di Indonesia. Lah, tapi kelakuannya jangankan menjaga kerukunan umat antar umat beragama yang berbeda agama, dengan yang satu agama saja dia hina-hina, dia pecah belah. Terhadap jamaahnya sendiri dia hina-hina. Yang viral kemarin terhadap penjual es, digoblok-goblokin. Innalillah. Astagfirullahaladzim. Yo kono didol goblok. Celeng itu. Kita tidak bahas tentang perilaku seorang ustadz deh. Gus lagi. Gus ini anak ulama katanya. Walaupun katanya bukan orang tua. Tapi terlepas dari itulah, ternyata dia yang sendiri yang merusak kerukunan itu. Jadi Pak Prabowo ya mulailah segeralah dievaluasi. Saya kira enggak mesti menunggu 100 hari. Ini orang-orang yang merusak ini. Bahaya. Bahaya memang. Miftah, utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, kelakuannya menghina penjual es di depan jamaah. Rekam jejak ini menentukan apa yang dia akan lakukan ke depan. Betul. Kalau rekam jejaknya buruk, maka bisa kita prediksi keburukanlah yang akan dia produksi ke depan. Itu rumus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah melihat video viral daripada Pak Miftah yang katanya seorang Gus dan juga utusan khusus presiden bidang kerukunan antar umat beragama, menghina, mengolok, mengejek seorang penjual es di depan ribuan jamaah dengan kata-kata goblok seperti itu, melihat raut wajah si bapak itu, teman-teman, di dalam hati saya ini bercampur antara dua, antara sedih dengan marah. Sedih ketika melihat raut wajah bapak yang penjual es itu, dia menahan rasa malu karena sudah diejek oleh Miftah tersebut. Dan yang kedua, saya marah ketika yang namanya seorang Gus, yang katanya seorang Gus, ustadz, kiai, ulama, tetapi dengan teganya mengejek seorang penjual es di depan ribuan jamaah. Di mana adabmu, di mana akhlakmu kepada manusia lain, apalagi kepada saudara seimanmu? Tentunya ini kembali kepada istilah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu jauh lebih mulia, adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Meskipun kita mempunyai ilmu yang segudang, yang selangit, tetapi kalau adab kita kepada manusia dan kepada makhluk lainnya tidak ada, tentunya hilang wibawa kita, teman-teman. Maka sebab itu pada kesempatan ini saya mendapatkan kabar baik, alhamdulillah. Ternyata bagi Allah untuk memuliakan seorang hambanya itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Di video kemarin saya merasa sedih melihat raut wajah si bapak yang dihina, diejek oleh Pak Miftah. Tetapi untuk video kali ini, teman-teman, saya merasa bahagia dan juga merasa ikut senang ketika mendapatkan informasi bahwa bapak penjual es yang dihina Pak Miftah itu, alhamdulillah, dapat umroh gratis dari Ustadz Muhammad Fakhrul Razi Ansor, teman-teman. Luar biasa, begitulah cara Allah meninggikan dan menaikkan derajat seorang hambanya, luar biasa. Mungkin ini adalah sebuah berkah daripada kesabaran dari seorang bapak yang bernama Pak Sun. Ternyata bapak ini bernama Pak Sun yang berasal dari Magelang, teman-teman. Kesabarannya untuk mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya, untuk keluarganya, itu membuahkan hasil. Allah tinggikan derajatnya dengan sebuah panggilan menunaikan ibadah umrah, teman-teman. Lebih lanjutnya coba kita simak apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Fakhrul Razi Ansor berikut ini, teman-teman. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya.
tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakal Barakallahu Allah. fiikum. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Alhamdulillah jamaah Amanah Khidmah sudah tiba di Mekah, stasiun Mekah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, masya Allah. Ini kita akan ke Hotel Sofwa. Lalu dari Hotel Sofwa kita akan berumroh. Mohon doa dari para jamaah sekalian, dan yang belum berumroh saya doakan insya Allah semoga bisa segera berhaji dan berumroh. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin. Dan kabar baik ya, alhamdulillah saya sudah terhubung dengan Bapak Sun yang dari Magelang, Pak penjual Sun. es teh, yang alhamdulillah atas izin Allah sudah terkonek video call dan sudah dapat KTP-nya, sudah dapat kakaknya. Insya Allah kita akan umrohkan beliau di Masya bulan Allah. Ramadan. Bahagia saya tanggal melihat 3 Maret mendengar sudah ada kabar tiketnya. Masya Allah, tiket dan hotelnya Tanggal sudah 3 siap ya. semua. Bismillah. Mohon doa dari teman-teman, keberkahan buat kami dan keluarga Amin, amin. insya Allah, dan seluruh para ayah, para pejuang nafkah, para ibu, para pejuang nafkah, dan semuanya saja berkah selalu semuanya. Barakallahu fikum. Amin, Doakan amin. juga travel kami teman-teman. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ini bukan Amin. umroh pertama, bukan orang pertama yang saya umrohkan. Alhamdulillah banyak yang Alhamdulillah. sudah diumrohkan. Ada yang hatam 60 kali, ada Panglima Laskar Ayam Jantan dan Uki. Dah banyak, alhamdulillah. Ustadz, guru ngaji dan seterusnya. Barakallahu fiik. Ternyata bagi Allah teman-teman untuk meninggikan, menaikkan derajat seorang hambanya itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas buah kesabaran dari Pak Sun, seorang penjual es teh yang dihina, diejek oleh Pak Miftah sebagai utusan presiden katanya ya teman-teman di bidang kerukunan umat beragama. Tetapi begitulah cara Allah memuliakan hambanya yang bernama Pak Sun, dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah umrah, dan insya Allah akan berangkat di tanggal 3 Maret nanti bersama Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansor teman-teman. Nah, di samping itu teman-teman, sedikit saya mengabarkan ternyata Bapak Sun ini teman-teman dulu bukan seorang penjual es, tetapi beliau ini adalah seorang pembelah kayu seperti itu. Tetapi dikarenakan tangannya ada sedikit cedera ataupun patah, makanya beliau beralih profesi untuk menjual es teman-teman. Dan itu merupakan sebuah usaha untuk mencari nafkah yang halal yang diberikan kepada anak istrinya. Beliau menghindari hal-hal yang Allah haramkan insya Allah, dan tentunya itu merupakan sebuah kewajiban daripada orang tua untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Coba kita simak bagaimana penjelasan kronologi ataupun sejarah kehidupan dari Bapak Sun, seorang penjual es teh dari Magelang ini teman-teman. Coba kita dengarkan saat Ustadz Muhammad Fahrul Razi video call dengan tetangga Bapak Sun ini. Selain jual es teh itu adalah sering apa? Jual kayu apa? Gimana tadi? Nebang kayu. Kayak penebang kayu, apa ya, uli-uli kayu gitu. Kuli kayu. Ya Allah. Dari kebun ke jalan raya gitu. Ya Habis Allah. banyak cedera, Heeh. dia berhenti terus jadi jualan es teh gitu Pak. Ya Allah. Allahu Akbar. Pengajian atau apa gitu. Ya Allah, dia jualan es teh memang di acara-acara pengajian gitu ya. Iya, pengawasan Allah. atau apa tiap malam. Ya Allah. Berapa anaknya, Mas? Ada berapa anaknya? Berapa itu? Kalau nggak salah 2. Ya, 2 ya. Pak Son Haji ya, Mas. Pak Son Haji. Saya dulu pernah tinggal di Magelang. Tangannya itu patah, yang pas berhenti kan patah tangan itu terus berhenti, sekarang jualan es teh. Patah Ya tangan. Allah, Bapak itu pernah patah tangan dan jualan es teh sekarang. Ya. Ya Allah, dia dulu nebang kayu terus tangannya patah. Ya. Makanya dia jadi Iya. penjual es teh. Nah, saya dulu pernah di Magelang, Mas, di Kontor 6 mengabdi di Darul Qiyam, di Blabak masuk ke dalam. Belakang, Mm-mm. 6 belakang tahun. Iya, Iya. saya dulu 2 tahun di situ, Mas, ngabdi, ngajar sebagai ustadz. Nah, jadi mohon sangat, dia di daerah mana toh Magelangnya, Mas? Rumahnya Pak Son Haji ini? Ini Magelangnya tuh ke arah Semarang, Pak. Ke arah Semarang, ke Kopeng. Tahu Kopeng, Bapak? Kopeng ya, saya pernah dengar ke arah Semarang ya. Iya ya. Oh, itu Itu di- pelosok banget ya.
Kalau dari Magelang kota tuh 20 menit pinggir jalan kok Pak. Pinggir jalan ya? Menit kalau dari Magelang. Oke, insya Allah. Pulang umroh saya datangi deh. Pulang umroh saya datangi nanti. Mohon G Mas kalau bisa terhubung dengan anaknya G, supaya bisa Ambil saya juga alamatnya nih Mas, nanti ya, kita mohon kirimkan buku juga. alamatnya Mas ya. Nanti Dan betapa bahagianya seorang Bapak Sun penjual es teh ini ketika ditawarkan untuk berangkat umroh teman-teman. Dari raut wajahnya yang awalnya bersedih hati ketika dihina diejek oleh seorang katanya Pak Miftah seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini raut wajah Bapak Sun ini berubah menjadi ceria, bahagia dan senang teman-teman. Tentu ini merupakan buah dari kesabaran beliau. Coba kita lihat ketika Ustadz Muhammad Fahrul Razi ini video call dengan Bapak Sun penjual es teh tersebut. kan mau diumrohkan. Iya makanya. Ya Allah Pak Sun, izin saya screenshot ya. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat 3 Maret ya Pak ya. Sun. Tanggal 3 Maret Allah, kita ya, berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, Insya Allah nanti ada tim saya temeni ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, Insya Allah di Magelang. Nanti setelah itu Insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Aduh sinyalnya jelek ini. Assalamualaikum Pak Sun. Aduh guys, kita kehilangan sinyal. Kita tunggu sebentar. Masya Allah. Kehilangan sinyal ya. Kita call ulang coba ya. Bismillah. Tentu dari sini dapat kita lihat bagaimana cara Allah memuliakan seseorang hambanya. Ketika Bapak Sun ini diejek, dihina oleh mereka yang menyandang gelar Gus di atas panggung duduk terbahak-bahak ketika mendengarkan kata-kata goblok itu diucapkan, dilontarkan kepada Bapak Sun yang penjual es teh tersebut. Ternyata kemuliaan Bapak Sun ini jauh lebih mulia daripada mereka yang duduk di atas panggung itu teman-teman. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Saya melihat aksi mereka ketika mereka terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, mendengarkan kata-kata goblok yang dilontarkan Miftah tersebut. Saya sangat benci melihat kelakuan mereka itu teman-teman. Dan katanya itu teman-teman, seseorang yang terpingkal-pingkal yang duduk di sebelah Pak Miftah itu, katanya itu adalah seorang Habib teman-teman. Tetapi wibawa dia itu terlalu hina, terlalu rendahan teman-teman. Tidak mempunyai adab sama sekali. Terpingkal-pingkal, mempertawakan saudara seimannya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita dan Allah jauhkan daripada perbuatan ataupun sikap-sikap yang tercela seperti itu teman-teman. Akhir kata teman-teman, bagaimana respon dan tanggapan teman-teman semuanya? Silakan berikan komentarnya di bawah. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Mari sama-sama kita jaga ucapan, jaga omongan dan pembicaraan kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakallahu khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.